Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Laki di podcast Ruang Keluarga bersama Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Di sini podcast pada hari ini bersama saya Nisa yang kurang lebih selama 45 menit akan menemani teman-teman semua membahas tema yang menarik dan juga cukup relevan dengan tema kesehatan mental dunia tahun 2025. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tema terkait ketahanan keluarga di tengah trauma kolektif. Nah, nanti kita akan belajar dari Palestina gitu. Menarik bukan gitu. Jadi sedikit sebagai pembuka, seringkali keluarga itu menjadi tempat pertama untuk kita mencari aman dan pulih gitu. Tapi bagaimana kalau keadaannya seluruh bangsa itu juga mengalami trauma gitu. Nah, akan kita bahas tuntas gitu bersama dua narasumber pada hari ini, yaitu ada Mas Isnan Hidayat dan juga ada Mas Haidar Muhammad gitu. Selamat datang Mas Isnan Hidayat dan juga Mas Haidar. Ya, selamat datang. Oke. Jawabannya itu ya. Jawabannya selamat datang. Terima kasih. Oke. Sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mas. Di sini ada Mas Isnan Hidayat. Beliau adalah associate dari Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia dan juga founder dari petakehidupan.id, begitu ya Mas? Betul. Oke, kemudian selain Mas Isnan, di sini juga ada Mas Haidar. Beliau adalah Sekretaris Umum Masjid Jogokarian, begitu ya Mas ya? Nah, jadi siapa sih yang nggak kenal Masjid Jogokarian gitu? Nah, selain itu beliau juga aktif di kegiatan yang berdekatan dengan pendampingan remaja dan pemuda, begitu ya Mas? Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung saja sebagai pertanyaan pembuka gitu. Sebenarnya apa sih Mas konsep ketahanan keluarga itu gitu, dan kenapa kita harus membicarakan ketahanan keluarga gitu di tengah mungkin dunia yang sedang mengalami krisis dan konflik gitu Mas? Mungkin boleh dijawab Mas Isnan. Oke, satu hal yang paling relevan gitu ya, kenapa kita perlu membicarakan tentang ketahanan, khususnya ketika bicara tentang ketahanan keluarga, itu ada dua hal yang menurut saya relevansinya paling kuat. Nomor satu, ya kita tetap harus dengan segala kerendahan hati mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi memahami adanya sebuah vulnerability atau kerapuhan di berbagai sistem, mulai dari yang paling teknis seperti ekonomi, politik, militer, sampai ke hal yang paling domestik, yaitu kerapuhan terkait dengan komunikasi kita dengan orang-orang terdekat kita begitu. Artinya dengan kerapuhan tadi, maka bicara tentang resiliensi itu menjadi satu isu yang hampir nggak akan mungkin bisa kita hindarkan gitu. Selama kondisinya masih rapuh, ya untuk bangkit dari kerapuhan itu gitu ya, itu adalah fungsi dari resiliensi itu sendiri. Karena kalau kita lihat kata kunci utama dari resiliensi itu kan ada tiga hal ya, yaitu kita bertahan, adaptasi, dan bangkit. Dan itu semacam kayak rukun kali ya. Artinya rukun itu maksudnya seseorang tidak akan mungkin bisa beradaptasi kalau dia tidak bertahan dulu. Seseorang tidak akan bisa bangkit kalau dia tidak bisa beradaptasi. Maka kalau kita sebut kenapa family resiliency itu menjadi sebuah hal yang relevan, satu tadi karena kondisinya kerapuhan itu ada di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rumah adalah tempat pulang yang paling mungkin untuk menjadi penjaga kekuatan kita supaya menghadapi kerapuhan-kerapuhan itu tadi. Karena kalau sampai rumah saja sebagai satu buah sistem penjaga benteng terakhir peradaban ini tidak menjadi tempat untuk kita bisa menghadapi kerapuhan tadi, maka nyaris kalau boleh kita sebut tidak ada sistem apapun yang akan bisa menopang itu. Jadi dua relevansinya, satu karena dunianya sedang tidak baik-baik saja, gitu, rapuh tadi. Yang kedua, dunia yang tidak baik-baik saja itu sebenarnya kita tuh punya shelter loh, gitu ya. Kita tuh punya tempat yang sebenarnya itu akan sangat mungkin untuk membuat kita possible untuk membuat kita jadi punya kekuatan untuk menghadapi kerapuhan, dan itu adalah rumah. Makanya family and resilient itu nyaris dua hal yang seolah-olah, ya kan resiliensi bisa di mana-mana, di lembaga negara itu bisa resiliensi, tapi ketika
kata family resilience itu diikatkan, itu dua hal yang benar-benar klopnya luar biasa. Kenapa? Karena dunianya sedang tidak baik-baik saja sehingga kita butuh resiliensi. Dan yang kedua, rumah adalah tempat yang paling mungkin untuk membuat kita jadi resilient. Kayak gitu. Itu dua hal utama sih kenapa family resilience itu menjadi sesuatu hal yang sangat krusial dan penting untuk dibicarakan. Oke, gitu ya. Jadi ada tadi justru karena kita menyadari kelemahan itu ya. Betul. Kata kuncinya adalah semakin kita accept dengan kerapuhan yang ada, kita akan bisa semakin resilient. Jadi semakin kita denial terhadap kerapuhan, kita akan semakin susah untuk resilient. Karena artinya menyadari ya, kalau konsep di psikologi selama ini kan konsepnya 3A ya namanya ya. Aware, accept, adjust kan kayak gitu. Jadi aware dulu, menyadari dulu adanya kerapuhan. 2, accept, menerima kerapuhan itu sebagai bagian dari keseharian kita. Dan fine, manusia itu dengan kerapuhan itu bukan berarti aku nggak boleh rapuh, itu justru kayak enggak deh, bukan itu yang kita maksud kayak gitu. Yang ketiga baru setelah tahu dan bisa menerima kalau dirinya rapuh, kemudian kita adjust, lalu kita kelola dan kita penyesuaiannya seperti apa. Prinsip dasarnya. Oke, terima kasih Mas Isman. Kalau dari Mas Haidar gimana nih? Mungkin sebagai sudut pandang relawan gimana nih? Ya, mungkin kalau Mas Isman banyak mempelajari tentang ini ya secara keilmuan ya. Kalau saya tuh mungkin membaca di lapangan aja ya Mbak, maksudnya membaca di masyarakat, di teman-teman itu memang kondisi keluarga itu sekarang juga kita tidak bisa mengatakan ideal begitu. Artinya banyak permasalahan di masyarakat, terutama di remaja yang saya dampingi begitu ya. Kalau diturut-turut ya di keluarga mereka tidak berada dalam kondisi yang nyaman begitu. Artinya mereka mencari kenyamanan itu di luar begitu, dan sayangnya yang memberi kenyamanan itu mungkin sama-sama orang yang sedang dalam masalah yang sama begitu kan, sama-sama anak remaja gitu kan. Artinya kerapuhan itu mereka aware begitu. Mungkin mereka nggak terlalu aware dengan itu dan mencari distraksi aja gitu. Makanya kita lihat mereka suka banget nongkrong, suka banget main kemana, itu mungkin sebetulnya bentuk cara mereka itu lari dari masalah yang ada di rumah mereka begitu. Jadi misalnya saya nemu anak yang ngomongnya kasar banget gitu kan. Ternyata saya dikasih tahu tetangganya memang di rumah itu keras sekali orang tuanya begitu ya. Bahkan mungkin sampai sedikit fisik begitu gitu. Oh, itu ya ada latar belakang seperti ini gitu. Dan menurut saya itu perlu kita sadari dan perlu kita kuatkan, karena ya nggak mudah begitu. Mempertahankan keluarga yang baik itu memang tidak mudah dan butuh support antar keluarga. Seperti itu. Oke, jadi tadi menarik banget ya. Di satu sisi gitu Mas Isnan tadi bilang kalau kata family dan resilience itu menjadi sangat klop banget gitu. Betul. Ya, sangat menarik. Dan tadi Mas Haidar menyampaikan kalau ternyata banyak juga kondisi keluarga sekarang itu yang mungkin bisa kita katakan rapuh begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah setiap keluarga itu tuh punya potensi untuk resilience gitu Mas, atau keluarga yang hanya dengan kondisi tertentu saja gitu? Mungkin boleh Mas Isnan. Pertanyaannya menarik. Artinya apakah resiliensi ini menjadi sesuatu hal yang sifatnya universal atau sesuatu hal yang sebenarnya eksklusif ke kalangan tertentu aja gitu. Satu, keluarga sendiri adalah satu buah sistem yang ada subsistemnya kan. Subsistemnya keluarga adalah ya anggota keluarga itu sendiri. Nah, saya ingin menarik untuk menjawab pertanyaan ini. Saya ingin tarik dulu bahwa setiap orang gitu ya, itu pasti akan punya kemampuan untuk punya istilah fisika yang sering dipakai itu paling penting untuk menggambarkan sebagai modalitas dari resilience ini adalah kelembaman. Kelembaman itu semacam kayak apa nama resminya adalah inersia gitu ya. Itu kan artinya adalah kesiapan atau kemampuan seorang untuk kembali ke titik equilibrium, kembali ke titik tengahnya lagi ketika dia menghadapi kegoyahan. Artinya ini kalau boleh kita kaitkan dengan konsep keagamaan ya ini sunatullahnya gitu. Jadi kalau seseorang itu habis dipapar dengan sebuah gaya gitu, dia akan memberi perlawanan sampai ke titik equilibriumnya. Artinya setiap orang itu sebenarnya punya itu. Sebagai subsistem sebelum menikah sekalipun, ketika masih sendiri-sendiri, belum menikah suami istri ini, setiap orang itu punya kemampuan itu. Nah, keluarga, uniknya, ini unik itu bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang potensi, tapi juga bisa jadi sumber problem. Itu kemudian akan menemukan
kalau disebut sekedar relasi kan seolah-olah A dan B yang ketemu aja. Enggak. A yang datang, B yang datang, kemudian ketemu membentuk sebuah keluarga, apalagi nanti datang anak gitu ya. Itu akan kemudian menemukan sebuah value sendiri gitu. Yang ini tidak selalu adalah kalau ini awalnya A dan B, kemudian A plus B sama dengan itu keluarga itu. Enggak. A berinteraksi dengan pemaknaannya si A, B berinteraksi dengan pemaknaannya si B, terus ketemu dan kemudian mereka saling berinteraksi, kemudian ketemu anak, itu akan membentuk satu sistem baru di dalam value keluarga tadi. Artinya apa? Kalau seandainya setiap orang saja itu punya kemampuan untuk resilient, maka sebenarnya keluarga pun itu juga punya kemampuan untuk resilience. Tapi ini tidak otomatis bahwa kalau A ampuh, B ampuh, maka ketika berkeluarga pasti menjadi ampuh sekali. Enggak gitu. Karena apa? Ada faktor interkoneksi tadi, bahwa kita tuh akan menjadi memaknai ulang kehidupan kita ketika kita berkeluarga. Saya ulang sekali lagi ini, mungkin perlu kita tekankan sedikit ya, bahwa kita akan membentuk ulang pemaknaan kita tentang kehidupan kita ketika kita berkeluarga. Artinya di satu sisi ini menjadi sebuah potensi. Tapi di sisi yang lain ini juga berisiko. Karena ketika kita artinya gini, saya awalnya hidupnya hancur berantakan ketika masih sendiri, terus ketemu pasangan yang hidupnya hancur berantakan pula. Itu tetap punya hak untuk memaknai ulang, akhirnya membentuk resiliensi baru. Tapi juga tidak ada jaminan yang saya adalah seseorang yang sangat keren ketika sendiri, ketemu istri saya yang sangat keren ketika sendiri, ketika bertemu pasti akan jadi keluarga yang keren. Enggak selalu kayak gitu. Artinya tetap akan ada pertanyaan, lalu apa yang kamu maknai ulang ketika kamu berkeluarga? Maka resiliensi pun juga sama. Ketangguhan individu ini itu perlu diinterkoneksikan di dalam sistem keluarga. Makanya kalau kita pengen cek kualitas resiliensi di sebuah keluarga, itu paling gampang dengan satu hal, kualitas apakah ada meaningful conversation di situ apa enggak. Ada percakapan yang bermakna atau tidak. Itu cukup menjadi gambaran. Kenapa? Karena cara mereka berbincang-bincang, cara mereka bercakap-cakap, itu bagian dari cara mereka yang untuk membentuk interkoneksi tentang saya dan pemaknaan diri saya, pasangan saya dengan pemaknaannya, terus kemudian lalu value keluarga kita apa. Termasuk akhirnya menentukan kualitas ketangguhan dari keluarga saya akan terlihat dari bagaimana cara saya berkomunikasi di dalam keluarga itu. Bisa, tapi tidak ada jaminan tadi bahwa ini adalah hasil penjumlahan antara A dan B. Enggak gitu. Konsep resiliensi dalam family resiliensi kayak gitu. Gitu. Oke, artinya bisa ya setiap keluarga punya potensi punya, untuk itu ya. Selalu punya. Sama seperti setiap orang punya kemampuan resiliensinya, keluarga juga punya. Begitu. Oke, kalau dari Mas Haidar gimana, Mas? Gimana ya? Kalau tadi Mas Inan kan ada satu kata kunci yang menarik sekali ya, meaningful conversation begitu. Cuman itu kan sesuatu yang diraih tidak otomatis ya. Sesuatu yang itu tuh orang harus menghadapi dirinya sendiri begitu Mas. Ketika sampai pada level itu mungkin orang bisa bermesraan, mungkin dia bisa romantis begitu, tapi bisa jadi itu bukan sesuatu yang mengeluarkan isi hatinya sendiri gitu kan. Dan saya rasa kemampuan untuk punya meaningful conversation itu yang sekarang agak susah ditemukan. Artinya berapa sih ayah yang ngobrol sama anaknya gitu. Mungkin kalau kita survei dan kita presentasikan itu baru ngobrol sama anaknya, belum ngobrolnya berkualitas atau tidak. Betul, kan itu PR lagi kan kayak gitu. Makanya menurut saya kayak tadi kalau pertanyaan tadi justru yang akan lebih serius itu adalah tentang yang disampaikan Mas Haidar barusan, yaitu kita tuh berhadapan sama diri kita sendiri sebenarnya, termasuk dalam family resiliency. Kenapa itu ngeri-ngeri sedap gitu ya? Ya karena sebenarnya PR-nya itu bukan tentang akhirnya pasanganku tuh orang yang seperti apa, tapi tentang cara kita akhirnya berefleksi dan akhirnya bercermin sehingga akhirnya bertemu dengan pasangan kita itu kita sudah selesai dengan diri kita atau belum. Karena family resilience itu menjadi kompleks problem kan. Levelnya kan sekarang tidak cuma sekedar complicated kan. Sampai ke level kalau kita pakai Cynefin diagram itu dia masuknya ke sesuatu hal yang sifatnya sangat kompleks gitu ya. Tidak bisa lagi pakai pakem-pakem formula teoritis. Kenapa? Karena benar-benar ini tergantung kualitas kita dalam bercermin gitu ya, dalam berefleksi kayak gitu. Sehingga itu yang akan mendefine tadi. Temuan-temuan lapangannya Mas Haidar, beberapa kali kita berbincang seputar kondisi-kondisi remaja terutama ya Mas Haidar itu. Ya artinya itu
bapaknya soleh, ibunya solihah itu ya, tidak itu tidak menjadi otomatis, jaminan ya. otomatis kan. Tadi itu resilience itu kayak gitu, Iya. nggak ada jaminan teknikal bahwa A dengan latar belakang keluarganya B latar belakang keluarganya dijumlahkan, kan tinggal wisdomnya dijumlahkan Iya. jadi satu, nanti diturunkan ke anaknya. Seandainya sederhana itu matematika, ya. resilience itu bisa matematika penjumlahan, tapi paling kompleks itu bercermin. Iya, iya. Maka isu selesai dengan diri sendiri ini itu Iya. nama tengahnya resiliensi itu. Kalau diperes-peres itu bisa jadi salah satunya adalah apakah kita sudah berdiri di kaki kita sendiri dengan kokoh gitu. Karena bagaimana kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kokoh ketika kita untuk berdiri sendiri di atas kaki kita sendiri aja belum kokoh. Ini bukan cuma finansial loh ya. Maksudnya kadang-kadang kan kalau bicara resiliensi gini-gini ketahanan keluarga, oh berarti kan kemandirian finansial itu hanya satu cabang yang sangat simple. Kalau dibandingkan dengan kompleksiti kemandirian psikologis, kemandirian dari sisi kemampuan untuk memotivasi diri, kemampuan untuk itu tuh finansial itu jadi kayak ini cuma kulit terluar yang sangat kecil gitu dibandingkan resiliensi yang lebih kompleks lagi. Gitu sih kalau kita lihat. Oke, jadi tidak menjamin ya ketika dua insan ini sama-sama punya value yang baik, terus tidak menjamin akhirnya keluarga itu jadi resilience gitu ya. Lalu apa Mas yang menjadi faktor terkuat gitu akhirnya keluarga itu bisa bertahan secara ya spiritual atau secara emosional gitu? Apa sih sebenarnya faktornya gitu? Ya. Nanti kayaknya perlu ditambahin sama beberapa data-data lapangannya Mas Haidar ya. Cuma kalimat saya gini, kalau bicara resiliensi itu saya lebih suka menjelaskannya pakai iceberg model gitu. Jadi pakai model gunung es. Itu tuh selalu relevan ketika kita membicarakan resiliensi itu pakai gunung es. Artinya ketangguhan fisikal yang kita lihat di luar itu tuh dibangun atas sebuah sistem kompleks di bawah yang nggak kelihatan, yang itu tuh sebenarnya lebih utama untuk kita siapkan. Artinya ya nanti misalkan kalau nyambung misalkan terkait dengan saudara-saudara kita di Gaza gitu misalkan, itu nanti itu salah satu hal yang sangat horor itu, jangan lihat ketangguhan teknikalnya di atas, tapi lihat belief system seperti apa yang dibangun di bawah sehingga mereka bisa setangguh itu. Ingat, kalimat resiliensi tadi, kata kuncinya dimulai dari mana? Bertahan, gitu. Kemudian adaptasi, dan kemudian bangkit kan. Artinya resiliensi itu tidak cukup sekedar bertahan, dia itu ada fungsi aktifnya sampai ke bangkit. Bangkit itu berarti mirip kayak kalau kayak pair gitu ya, dengan kalau konstanta pegasnya 1 gitu ya. Kalau di hukum fisika itu di konstanta pegas 1 itu kalau dipencet gitu dia akan kembali ke titik semula bahkan tidak berkerut sedikit pun. Kalau kita itu kan kadang-kadang kalau dibenturkan oleh keadaan itu kan dipencet gitu ya. Ya baliknya separuhnya kan gitu ya. Karena artinya untuk kembali menjadi baik-baik saja itu butuh waktunya sangat panjang. Kayak roti itu. Kayak roti ya dipencet ya jadi kecil gitu ya. Nah, sedangkan resiliensi yang kita maksud ini tuh benar-benar bahkan lenting itu bangkitnya tadi itu bisa lebih baik atau lebih kuat dibandingkan sebelum ketemu sama tragedi, ketemu sama peristiwa buruknya. Resiliensi itu sekeren itu. Maksud saya adalah ini nggak mungkin cuma karena faktor yang sepele-sepele, nggak mungkin cuma karena hal-hal teknis kayak kemampuan intelektual secara teknisnya. Enggak. Ini pasti ada sesuatu hal yang sangat kuat dan itu salah satunya kalau kita baca di beberapa riset seputar resiliensi itu pasti akan nyangkut ke belief system. Apa yang mereka yakini? Kalau mungkin bahasanya rekan-rekan kita di Islamic thought gitu ya, di pemikiran Islam, ya worldview apa yang kemudian menjadi pembentuk belief, pembentuk cara berpikir, cara mereka merespon permasalahan itu yang perlu kita kulik kayak gitu. Artinya itu yang kita nggak boleh ngelihatnya cuma di gunung es yang luar-luar aja tentang ketangguhan mereka, tapi belief sistemnya apa, itu sih yang pasti akan nyambungnya ke apa yang mereka yakin, ya imannya itu kepada apa gitu ya. Kalau imannya kepada sesuatu hal yang sangat kokoh, ya dia akan jadi kokoh sekali. Tapi kalau imannya tentang sesuatu hal yang teknikal, ya kita tahu kan kalau aku yakin bahwa kalau aku bekerja keras nanti aku akan bisa kaya raya gitu misalkan gitu. Imannya kan kepada ikhtiar tuh gitu ya. Sementara kita tahu ketika kita bekerja keras sesuatu tuh kadang-kadang ya nggak dapat apa-apa, hancur berantakan kan kemudian hidup kita. Ya itu berarti iman kita tuh levelnya iman kepada ikhtiar teknis tadi.
Nah, resilience juga kayak gitu. Imannya kepada apa dia? Iya, berarti tergantung pada apa yang mereka Yakini, gitu, belief system itu kata kuncinya. Iya. Oke. Oke, nah kalau dari Mas Haidar nih, sebenarnya mungkin Mas Haidar pernah mendengar atau ya menemui secara langsung gitu. Apa sih yang paling berkesan gitu dari ketangguhan dan ketahanan keluarga-keluarga Palestina gitu? Iya. Waktu saya ke Jordan itu, jadi Juli tahun lalu, 26 Juli sampai 4 Agustus kalau nggak salah tahun lalu itu saya dikasih amanah untuk menyampaikan bantuan gitu. Cuman kan kita nggak bisa masuk Gaza ya, jadi pilihan yang kita ambil itu kita ke Amman, Jordan itu kemudian menitipkan bantuannya itu lewat JHCO. JHCO itu organisasi charity resminya Kerajaan Jordan. Itu mereka setiap pekan itu ngirim truk lah ke sana. Kadang-kadang di stop sama Israel sih, cuman ya itu ikhtiar yang bisa kita lakukan seperti itu ya. Nah, yang menarik di sana itu ada yang namanya panti asuhan di komunitas orang Arab itu. Wow. Itu tidak ada panti asuhan. Kenapa? Karena yang yatim piatu, yang memerlukan untuk diasuh begitu, diasuh oleh keluarga besarnya. Ya, artinya di bawah pamannya kah atau ini. Dan itu nilai Islam yang sangat penting menurut saya. Itu Islam tuh kayak gitu, ada sejak awal. Nah, dan itu sering sekali diulang sama bapak saya kalau pas Lebaran gitu. Kamu tuh harus berangkat terang gitu. Bagi ojo tok anggap terah itu hanya acara gitu apa sosial gitu. Enggak, itu saling penanggung. Betul. Betapa tanggung jawab kita terhadap keluarga itu penting sekali karena Allah itu menitipkan di situ. Ya bahkan kita menemukan kakak beradik saja mungkin tidak peduli gitu ya kenyataannya begitu. Nah, makanya konsep panti asuhan di Indonesia itu menjadi cerminan bahwa setidaknya keluarga besar itu fungsinya dalam hal ini tidak berjalan itu salah satunya ya. Dan di sana itu kan memang kuat sekali kekeluargaan. Tidak mengenal panti asuhan gitu enggak ya kalau ya mungkin ada 1-2 mungkin ya cuman enggak tapi itu bukan standarnya seperti itu. Bukan standarnya seperti itu. Standarnya itu ya diasuh keluarga besar gitu. Dan saya melihat keluarga dalam konteks turun temurun begitu bisa mewariskan nilai value yang tadi dianggap sebagai belief system itu meskipun tidak bisa seutuhnya diserap tetapi itu membekas. Misalnya di Jogokarian ya kalau kita lihat anak-anak atau teman-teman remaja yang mereka terus ke masjid begitu sebagian kalau kita telusuri dari nasabnya itu ya memang ada kakek mereka yang dulu mengatakan sama anak-anaknya itu kalau cari rumah yang dekat masjid misalnya seperti itu. Supaya anak-anakmu jadi ke masjid. Itu kan value yang ditanamkan dan membekas gitu dan terwariskan gitu. Makanya fungsi keluarga itu salah satunya menurut saya di pewarisan nilai itu dan di Palestina, di Arab itu keluarga itu masih kuat sekali. Tempat pewarisan nilai yang benar ya di situ. Dan mereka itu kan nama itu kan satu kata aja sebenarnya nama mereka itu kan. Nama yang belakang biasanya nama bapak atau nama kakek gitu. Jadi kalau makanya nasab itu jadi sesuatu hal yang kalau mereka hafalkan itu juga part untuk menjaga nilai sebenarnya salah satunya kan. Nah, cuman kalau dalam konteks Palestina kita bisa melihat kekuatan mereka yang sekarang itu kan tidak instan begitu, sesuatu yang dibangun lama. Dan itu sesuatu yang mereka sadari ketika mereka nggak punya itu, mereka betul-betul kehilangan arah di masa-masa tahun-tahun 70-an. Itu kan ada fase goyah ya. Ya, artinya gerakan yang kuat waktu itu ya gerakan-gerakan yang nilainya sebenarnya kiri sebetulnya. Sosialis begitu kan. Kemudian gerakan yang punya basic iman itu tadi baru kemudian dibangun di tahun-tahun 80-an seperti itu. Dan itu ternyata berdampak luar biasa. Saya tuh waktu ke Jordan ya, salah satu pelajaran yang saya itu tangkap itu. Kenapa sih tokoh-tokoh pemimpin perjuangan kayak Jenderal Sudirman, Umar Mukhtar kalau di Libya, kemudian Syekh Ahmad Yassin gitu. Orang-orang ini mereka itu gurunya anak-anak gitu. Mereka itu sebelum perang itu ngajar anak-anak gitu. Artinya apa? Maksudnya mereka yang tampil menjadi pemimpin dan menjadi spiritual leader gitu ya mungkin ya.
itu memiliki kepekaan bahwa saya harus menanamkan nilai ini, saya sejak- harus menjaga generasi yang ke depan ini begitu, sampai meskipun mungkin saya nanti sudah mati begitu, saya sudah meninggal, akhirnya kan kita lihat orang-orang kayak Yahya Sinwar, Itu kan orang-orang kayak Ismail Haniah, circle murid-muridnya. ya itu circle murid-muridnya Syekh Ismail Ahmad Yasin begitu. Nah, saya kira itu salah satu pelajaran family resilience yang bisa kita lebarkan ya, karena Ya. innamal mu'minuna ikhwah ya kan. Iya. Artinya Karena definisi keluarga Iya, itu kan tidak definisi cuma keluarga. darah kan, betul. tapi justru keimanan itu menjadi ukhuwah yang paling Betul. utamanya, kekeluargaan paling utamanya. Ya, kalau kita meyakini kita sama saudara kan, kita sama beliau gitu, sama adik-adik kita di Palestina, sebenarnya itu adik-adik kita juga betulnya. Ya keluarga juga. Kalau saya, pelajaran yang saya tangkap ketika ke sana itu begitu salah satunya. Itu. Wow. Oke. Jadi ada dua kata kunci menarik ya. Tadi ya dari Iya. Mas Ihsan itu ada belief system gitu. Terus tadi Mas Haidar menyebutkan iman gitu ya. Jadi nah ini dua kata kunci menarik gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih nilai-nilai Islam itu sendiri itu akhirnya dapat menjadi sumber daya psikologis yang itu tuh bisa memperkuat ketahanan sebuah keluarga gitu. Saya pengen kembali ke si iceberg tadi gitu ya. Artinya iceberg itu kalau kita cerminkan di dalam sebuah bangunan gitu ya, itu kan bahwa untuk membangun sebuah bangunan yang kokoh itu tuh ada fondasinya, ada tiang-tiang penyangga tembok-temboknya, dan ada menara-menara tingginya gitu. Artinya sebuah keluarga, komunitas, sistem sampai ke level kenegaraan pun sebenarnya kalau kita ingin lihat itu tuh ya berarti harus kita lihat dimensinya tadi, fondasinya apa. Terus kemudian itu kan terkait dengan kita katakannya adalah kedalaman ya, kedalaman kayak gitu. Yang kedua adalah kalau kita membangun satu bangunan itu kan adalah kebanggaannya adalah luasnya seberapa atau lebarnya seberapa. Itu adalah dari sisi keluasan kebermanfaatan. Dan yang ketiga adalah achievement technical, yaitu yang berupa kayak ya memamerkan tinggi menaranya berapa gitu. Nah, ini adalah satu buah rukun kalau di dalam Islam, atau kalau kita bangunkan ke psikologis pun juga itu rukunnya itu adalah harus dimulai dari akar, dimulai dari bawah. Karena ini kan tercermin lagi-lagi kalau misalkan kita tercermin ya tercermin dari tentang bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kan. Ya dia dari bawah ke atas, akarnya semakin kokoh, batangnya semakin kuat, daunnya semakin rimbun, dia akhirnya berbunga dan berbuah. Maka membangun rumah pun juga demikian. Nomor satu yang diurusi kalau membangun rumah di mana-mana itu nggak mungkin pamer, tempatku loh, enggak, tapi fondasinya. Cuma kan masalahnya, problemnya itu adalah fondasi ini nggak bisa dipamerkan kan. Nggak ada kan orang bangun sesuatu, lihat kekuatan fondasiku, nggak ada. Memang bukan tempatnya fondasi itu dipamerkan, tapi bukan berarti kalau itu tidak dipamerkan itu berarti tidak ada kan. Problem hari ini adalah banyak orang itu mulai merasa sesuatu itu tidak penting karena itu tidak pernah dipamerkan. Kalau ini dengan ilmunya guru kita Pak Bagus gitu ya, ketika kita bicara tentang lingkaran-lingkaran persepsi gitu ya kita tuh memang terjebak ke yang lingkaran paling luar aja, kayak gitu ya, bahwa ya sebatas apa yang kita lihat kita yakini itu ada. Sementara value, sementara belief system itu kan meyakini sesuatu hal yang bahkan tidak bisa kita lihat itu sekarang. Misal apa? Salah satu keyakinan paling dasar kalau kita bicara tentang kenapa kok secara psikologis itu bisa berefek, cuma gara-gara satu hal, yaitu bernama keyakinan kita kalau akhirat itu ada misalnya. Apakah itu tidak berefek secara psikologis? Itu dahsyat sekali efeknya secara psikologis. Kenapa? Karena begitu seseorang itu meyakini adanya akhirat, itu konsep delayed gratification langsung teraktivasi itu. Dia akan siap untuk menunda kesenangan-kesenangannya, bahwa dia yakin bahwa dunia itu memang bukan tempat pembalasan. Dunia itu tempat berjuang. Makanya kalau aku di dunia itu harus struggling, fine, nggak apa-apa. Kenapa? Karena aku tahu ini bukan tempat pembalasannya. Loh, bayangkan hanya dengan satu iman kita itu kalau di dalam Islam ada 6 dimensi gitu ya. Ini cuma pakai iman yang satu aja ya, iman atas hari akhir gitu. Itu saja sudah cukup akan kemudian langsung mengokohkan semua sistem psikologis kita. Jadi kalau selama ini kan satu tantangannya kan, gimana supaya biar anak-anak kita kalau minta sesuatu nggak dituruti itu nggak apa-apa. Kalau ini tidak dikaitkan dengan konsep akhirat, susah banget. Cara bikin anak kita kayak, ya kalau minta apa-apa tuh harus langsung ada sekarang. Tapi seiring dengan adanya keimanan kita kepada akhirat ini, bahwa hidup di dunia itu bukan akhirnya, maka itu akan muncul dengan sendirinya. Seiring tambah usianya anak kita, semakin dia semakin meyakini akhirat ini, dia akan semakin bahwa
ya terluka tuh nggak apa-apa. Terluka itu nggak apa-apa ini loh. Sesuatu, karena kan obsesinya kalau seseorang yang tidak percaya dengan akhirat itu kan ya hidup dunia itu cuma sekali. Makanya ya nggak enak di sini. Di sini tuh harus enak karena satu-satunya aku tempat ngerasa enak tuh ya cuma di sini. Karena seolah-olah hidupnya cuma di sini. Tapi begitu ada elemen namanya akhirat, itu langsung akan mengubah cara persepsinya terhadap cara pandangnya terhadap dunia. Artinya apa? Keyakinan kita kepada akhirat, value tadi, belief system tadi, itu akan mengubah cara pandang kita terhadap kejadian-kejadian di muka bumi. Kenapa? Karena kaidah utamanya adalah experience, pengalaman kita hidup itu harus dikunci dengan pemaknaan kan. Nah, cara untuk memaknai ini itu tuh butuh panduan. Dan Islam sudah ngasih panduan itu. Dan ketika sudah dikaitkan dengan iman, maka kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Secara psikologis itu akan tadi belief system itu akan menguatkan fondasi, menguatkan akar, sehingga mau badai sebesar apapun yang muncul, ya kita merasakan ya nggak apa-apa, karena aku tahu hidupku ini kualitasnya tidak ditentukan dari aku dapat hal teknis apa, tapi apa yang aku respon kan kayak gitu. Dan yang kedua, apa yang aku maknai dari kejadian-kejadian ini, gitu sih. Itu yang belief system itu ya pasti akan menopang kekuatan psikologi seseorang kayak gitu. Itu yang menarik ya. Rasa sekali. Wah, jadi dari belief system itu tadi gitu ya, justru akhirnya itu akan merubah cara pandang kita terhadap sebuah masalah gitu ya, terhadap dunia ini gitu ya. Betul. Cara pandang kita terhadap dunia, terus juga akan menentukan kualitas respon kita mungkin terhadap suatu masalah. Betul, itu kualitas respon. Karena kita nggak bisa ngontrol stimulus kan? Ya, jadi masalah itu kan tetap ada kan ya sebenarnya. Kayaknya masalah itu tidak akan terhindari selama kita hidup gitu. Cuman yang penting adalah tadi ya, berarti kualitas respon gitu ya. Dan begitu fokus ruang kontrol kita itu ke respon, maka kita akan happy sekali menghadapi aneka macam stimulus itu. Karena fokusku bukan ke aku dapat stimulus apa, tapi fokusku adalah aku akan meresponnya dengan bagaimana. Selama ini kan problem kita nggak bahagia itu kan sederhananya tadi, kita jadi sering sedih itu kan gara-garanya fokusnya ke kok aku dapat stimulus ini sih gitu kan. Itu tinggal udah geser cara pandangnya gitu. Jadi ya udah fokusnya jangan ke stimulus. Stimulus tuh mau disedihin kayak gimana pun ya kan datang lagi yang bikin sedih, lebih sedih dari berikutnya. Ya kayak kita merasa hari ini hidupku hancur sekali gitu kan, seolah hari ini adalah hari terburuk dalam hidup. Besok itu masih bisa lebih hancur daripada hari ini. Dan itu nggak apa-apa, karena itu stimulusnya kayak gitu. Fokus kita nggak ke situ. Oke, menarik sekali ya. Kalau dari Mas Haidar nih, ada nggak Mas? Mungkin Mas Haidar apakah pernah menemui atau pernah mendengar gitu kisah bagaimana keluarga Palestina di sana gitu merespon kejadian yang menimpa mereka gitu? Yang apa ya? Dari mana ya? Kalau yang kita lihat di Instagram gitu ya, mungkin Mbak Nisa juga pernah lihat yang awal-awal banget itu. Dulu saya ingat sekali ada video ada seorang ibu begitu yang kerja di, nggak tahu sih kerja di mana gitu, dia keluar dari tempat dia bekerja begitu, terus dia bilang alhamdulillah gitu. Kenapa? Ternyata dia dapat kabar suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Gitu kan. Tapi dia itu bersyukur karena suami saya syahid gitu. Artinya dia bukan terus tidak menangis ya, jadi dia menangis juga, tapi kata yang keluar dari mulutnya itu adalah alhamdulillah gitu kan. Itu kan bukan sesuatu hal yang direncanakan ya, artinya itu sesuatu yang otomatis, berarti sesuatu yang sudah tertanam di dalam diri dia begitu. Dan itu dimiliki oleh banyak orang Gaza, artinya mereka itu tuh bukan kasus personal, itu tuh secara umum komunitasnya Gaza itu gitu. Iya. Dan mungkin saya belum pernah ke sana ya, dan artinya mungkin beberapa kali ketemu teman-teman yang dari Gaza begitu. Mereka punya itu dan mereka sudah tahu itu dari kecil begitu, sehingga mereka tuh sudah siap begitu dengan apa yang terjadi. Walaupun secara manusiawi pasti berat sekali gitu ya yang mereka hadapi. Itu kan bom yang dijatuhkan di Gaza itu kan jauh melebihi apa yang dijatuhkan selama Perang Dunia ya. Untuk area yang setengahnya Jakarta begitu. Ya
Dan itu menunjukkan betapa mereka itu tadi, iman itu yang mereka tahu bahwa ini yang harus mereka lakukan, maka mereka lakukan. Apa? Orang Israel itu sedemikian effortnya besar sekali untuk melakukan itu semua itu supaya apa? Supaya orang Gaza itu menyerah. Patah ya, supaya biar patah. Kemudian memutuskan untuk pergi. Dari itu Gaza. Mission accomplished-nya Israel itu adalah ketika akhirnya nyerahlah, tak pergi aja dari sini. Iya, gitu. makanya kan berkali-kali Trump juga bilang, oh ini demi kemanusiaan itu ditampung di mana saja gitu. Sampai Pak Prabowo juga menawarkan itu, makanya kita agak sedih waktu itu kan karena itu. Tapi orang-orang Gaza itu melihat rumahnya semua sudah rata, begitu mereka memutuskan untuk tinggal. Dan misalnya nih, mereka harus mengungsi di Gaza bagian selatan misalnya, atau mana, atau utara begitu. Nanti kalau dia bisa ke rumahnya lagi yang dulu, dia ke situ. Sehancur kan itu kejadian kemarin kan ya. Iya. Ya ini ketika pasca gencatan senjata itu kan wujud rumahnya udah nggak ada. Iya. Tapi mereka tetap menyebutnya pulang kan. Tetap menyebutnya Itu rumah. family Iya. resilient. Iya. Itu family resilient. Jadi kalau yang indah itu dalam bahasa Inggris, kalimatnya adalah everybody can build atau can buy a house. Yang dipilih adalah house. Tapi not everybody can build a home. Iya. Artinya apa? Ya rumah itu adalah sesuatu hal yang bisa menjadi tempat pulangmu dan kemudian kamu merasa sejuk dan tangguh kembali. Itu adalah tempatmu pulang. Maka kalau saya membayangkan yang tadi disampaikan Mas Haidar barusan, berarti ya family resilience-nya itu sangat nyata. Senyata apa? Ketika fisik rumahnya sudah hancur berantakan, dia tetap bilang saya akan pulang. Kemarin apa ya kejadian apa? Dia cuma nata batu-batu. Dia tahu bahwa dia menata batu itu nggak terus membangun rumahnya kembali. Tapi dia itu cuma ingin menunjukin bahwa ini tuh rumahku loh. Aku tuh pernah tinggal di sini dan aku akan tetap menganggapnya sebagai tempat pulang sehancur berantakan apapun itu. Maka selama Israel itu masih ngebomnya pakai TNT, ya rumahnya orang Palestina tidak akan pernah rusak. Karena rumahnya home. Karena rumahnya home. Ya berarti kalau kita mau ubah peribahasanya tadi berarti Israel can destroy the house, but dia never destroy the home. Karena rumahnya adalah tempat pulangnya. Selama orang Gaza itu masih menganggap bahwa Palestina itu adalah tempat pulangnya, maka selamanya rumahnya tidak akan pernah rusak. Karena yang bisa merusak itu ya tadi, makanya benar kan missionnya yang disampaikan Mas Haidar tadi, satu-satunya adalah ketika udah aku tak nyerah aja, aku tak pergi dari sini karena ini sudah bukan rumahku lagi. Itu mission accomplished berarti Israelnya. Jadi selama, menurut saya ini jadi romantis sekali. Romantis itu maksudnya kayak di satu sisi kita nggak punya jaminan kalau rumah kita yang kita bangun dengan jerih payah itu akan menjamin akan menjadi keluarga kita jadi family resilient. Tapi juga berarti kan memberikan kesempatan kepada semua orang, apapun latar belakang mereka, mau rumahnya itu beli apa ngontrak, mau itu di bawah jembatan atau di istana, kita bisa loh membangun family resilient kita dengan apapun kondisi fisikal dan teknikal kita. Jadi ini bukan soal kita punya apa atau kita nggak punya apa. Ini soal apa yang kita yakini tentang rumah itu tadi. Rumahku adalah ini, tempat pulangku adalah ini. Ya selama aku masih boleh ke situ lagi, namanya aku pulang. Dan hari ini mencari tempat quote and quote pulang tadi itu salah satu hal yang paling sulit di muka bumi. Karena kita merasa bahkan di rumah kita saja kadang merasa tidak jadi tempat pulang kita kan, kayak gitu. Itu sih family resilient itu senyata yang disampaikan Mas Haidar tadi. Oke, jadi sangat penting gitu ya family resilience ini. Nah, mungkin untuk melihat seberapa urgentnya gitu family resilience ini, sebenarnya apa sih dampak yang akan kita rasakan gitu ketika ya kita itu mengalami trauma kolektif itu tadi gitu tanpa adanya resiliensi dari keluarga itu sendiri gitu. Sebenarnya apa sih dampak yang mungkin akan ya dampak berkepanjangan, mungkin apa sih dampaknya gitu? Nomor satu, hal paling serius yang perlu kita bicarakan seputar family resilient ini adalah family resilient itu jembatan transmisi nilai. Maksudnya, kalau tadi kan Mas Haidar menyoroti bahwa ternyata gara-gara dukungan keluarga besar tadi, salah satu berkah ketika korib gitu ya, orang terdekatnya yang ngurusin,
itu kan kualitas value-nya tetap akan terwariskan dari waktu ke waktu. Keberkahannya kan di situ. Artinya transmisi nilainya tetap terjaga, apapun seporak-poranda apapun, yang meninggal berapapun, dalam kondisi sakit apapun, transmisi nilainya tetap akan terjaga. Artinya kalau boleh, satu hal yang harusnya paling kita khawatirkan terkait dengan rapuhnya family resilient ini adalah transmisi nilai. Berarti hari ini menjadi serius sekali. Kenapa kita susah sekali untuk melakukan proses pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya? Ya karena memang kita tidak memiliki family resilient itu. Karena yang paling mungkin untuk melakukan proses transmisi nilai kan keluarga. Ketika keluarganya tidak resilient, means berarti keluarga itu akan disibukkan untuk mengurusi hal-hal teknis. Ini kutukannya, kalau saya sebut begitu sebuah keluarga itu nggak resilient, maka kutukan pertamanya adalah dia akan fokus untuk mengurusi hal teknikal, berdebat untuk hal-hal yang teknis, tidak berkonflik karena hal-hal yang teknis gitu. Kenapa? Karena kalau ya bayangin kalau misalnya kita mau ya walaupun ini sangat tidak apple to apple ya, tapi bandingin keluarga kita dengan keluarga Goza gitu misalkan, itu kan tadi, lawang rumahnya hancur berantakan aja. Itu mereka tetap bisa kompak sevisi gara-gara rumah fisiknya nggak ada pun tapi tetap punya tempat pulang yang sama gitu. Lah kita loh yang rumahnya ada, fisiknya ada ini loh. Maksudnya problem-problem kita di sini kan bukan lagi semata-mata soal rumahnya ada atau tidak, rumahnya sudah ada, tapi bagaimana mengisi ruang itu dengan itu tadi berarti problemnya. Jadi transmisi nilai ini akan paling terancam nomor satu. Jadi jangan harap ada sebuah proses pewarisan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya ketika family resilient-nya tidak ada. Ini dari guru-guru kita sudah memperingatkan cukup serius, Tadi dan Ruswi misalkan, ketika menyebut dengan kata hutang generasi, itu kan beliau memperingatkan bahwa kita ketika proses pewarisan antara generasi satu ke generasi berikutnya itu tidak disertai dengan ketangguhan psikologisnya gitu. Atau kedekatan kualitatif antara ayah, terutama kalau Ustaz Adiano kan fokusnya ke keayahan gitu misalkan, itu ternyata ancaman nomor satunya ya berarti siap-siaplah untuk kamu tidak bisa mewariskan sesuatu ke anakmu. Dan tentu warisan yang saya maksud bukan duit loh ya gitu ya, bukan itu kan yang kita maksud, tapi warisan nilai. Maka nomor satu kalau boleh yang harusnya paling kita takutin soal kalau nggak family resilient nggak terbentuk warisan nilai itu yang akan ya generasi yang rapuh melahirkan generasi yang lemah berarti nantinya kayak gitu. Begitu pewarisan nilai kata kunci utamanya. Jadi itu yang mungkin yang paling terdampak gitu ya ketika akhirnya keluarga itu tidak resilient itu ya. Betul. Oke. Nah kalau dari Mas Haidar, dari pengalaman Mas Haidar mungkin selama menjadi relawan, pelajaran kemanusiaan apa sih yang bisa kita bawa pulang untuk rumah kita ya, rumah Indonesia ini gitu. Nah, apa sih mungkin pelajaran yang bisa diambil gitu? Apa ya? Saya tuh sebenarnya bukan orang yang lama berkecimpung di situ ya. Artinya saya kemarin pas ada rezeki aja jadi disuruh berangkat ke sana. Cuman kemarin saya tuh dapat kesempatan ketemu sama anak-anak Gaza yang dievakuasi untuk pengobatan kanker. Jadi anak-anak Gaza itu mereka lahir besar di Gaza, tapi itu setelah ada mereka itu kanker begitu ya. Kemudian setelah ada genosida ini sebagian diizinkan oleh Israel ya, maksudnya dibawa sama Jordan untuk diobati di Aman begitu. Nah itu kita waktu itu dapat kesempatan untuk ngasih sedikit lah uang saku untuk mereka gitu. Di situ ada namanya Mujahid anaknya, anak kecil segini. Berapa 9 tahun mungkin. Bapak ibunya sudah meninggal kena bom waktu itu ya, kemudian dia sama neneknya itu dibawa ke Jordan gitu. Di sini ada lukanya segini nih. Nah, tapi aku ketemu Mujahid itu dia itu banyak ketawa, banyak senyum gitu. Gitu. Kan saya sama Mas Galih ya. Mas Galih itu relawan tim peduli di sana, yang mahasiswa sana lah. Yang bantu kami selama di sana itu, Mas tanya-tanya anak-anak gitu. Tanya apa ya?
cita-cita aja gitu kan. Aku bayangke bar genosida tekan cita-cita piye rasane ya. Kita terlalu jahat dengan cita-cita gitu. Mau jadi apa? Mujahid gitu kan bahasa Arab ya. Itu mau jadi pejuang gitu. Dia bilang gitu sambil senyum gitu. Saya lihat itu tuh melihat bahwa manusia itu sebenarnya punya potensi resiliensi yang luar biasa. Gitu. Cuman justru mungkin proses dinamika di keluarga kita yang karena kurang sehat itu justru melemahkan resiliensi dari melemahkan masing-masing potensi resiliensinya subsistem itu. Artinya apa? Tadi kan resikonya adalah pewarisan nilainya tidak terjadi. Nah, yang saya lebih takutkan itu tidak berhenti di situ, Mas Nan. Keluarga itu menjadi karikatur nilai yang tidak bukan mencerminkan nilai yang sebetulnya, sehingga si anak itu membenci nilai itu. Jadinya trauma dengan nilai-nilai yang diucapkan secara verbal, tapi itu bertentangan dengan realnya yang dia rasakan, dia dirasakan. Dan itu saya kira orang-orang yang nggak suka sama Islam, nggak suka sama sholat gitu, itu ya karena lihat orang tuanya sholat tapi kok kayak gini ya, misalnya kayak sama aku kok jahat ya, misalnya kayak gitu. Nah, saya kira lebih jauh dari sekedar nilainya tidak bertransfer itu, dia membenci nilai itu karena ya salah kenalan dengan nilainya, salah betul. Persepsi dengan nilainya, akhirnya jadi membenci. Ya, bukan nilainya yang salah sebenarnya. Dia itu sebenarnya bencinya bukan sama nilainya, bencinya sama kondisi dinamika di keluarganya. Tapi karena keluarganya itu sering menyebutkan nilai-nilai itu, asosiasinya kan sederhananya ya dikaitkan selalu ke. Betul. Jadi mengkaitkan nilai dengan luka-luka yang dia rasakan yang tidak termaknai tadi. Itu sih yang saya lebih takutkan lagi daripada nilai. Dan itu terjadi menurut saya. Itu terjadi. Artinya yang disampaikan Mas Haidar ini bukan sebuah ketakutan yang tanpa dasar gitu. Maksudnya terutama kalau fokus kita lihat ke remaja ya. Ya terlepas bahwa di dalam Islam sebenarnya menurut beberapa guru-guru kita ya sebenarnya nggak ada yang namanya remaja, tapi secara faktual ada sebuah fase pemaknaan ulang yang mereka lakukan, dan di satu sisi itu jadi kesempatan. Lagi-lagi ini tetap falhamaha fujuraha wa taqwahnya nyata sekali lah. Artinya satu potensi itu remaja di fase-fase dia prefrontal korteksnya aktif itu, terus kemudian memaknai ulang tentang kehidupan mereka itu, ya di satu sisi itu jadi kesempatan. Kalau berhasil itu akan menjadi sebuah lentingan resiliensi yang sangat kuat. Tapi di sisi yang lain, kalau di situ tadi yang dikatakan Mas Haidar sampai salah berkenalan sama nilainya, dikenalkan dengan cara yang salah oleh orang tuanya, tadi kognitif disonansinya terlalu jauh. Katanya kalau sholat tuh jadi lebih sabar. Kok bapakku misalkan gitu ya. Terus itu kalau anak kan biasa sealamnya itu kan, bapakku sholat terus tapi dia terus kemudian jadi mengasosiasikan rajin ke masjid sholatnya ini tadi dengan luka-luka yang dialami, dan itu tidak ada resolusinya. Artinya gini loh, kita tuh tidak menuntut orang tuanya untuk jadi sempurna, enggak. Tapi jadilah manusia. Kalau salah tuh ya minta maaf. Kalau habis melukai itu ya dilakukan proses recovery-nya. Kalau ada suatu saat memang terjadi secara faktual pengalaman buruk yang dialami bersama dengan anaknya, ya dibantu untuk anaknya melakukan proses recovery dengan cara pemaknaan ulang atas kejadian-kejadian itu. Dan itu tadi, kembali ke kalimat yang pertama saya di awal sekali adalah apa? Ini tuh semua bisa dilakukan dengan conversation. Yang perlu dilakukan oleh orang tua itu tadi loh, misalkan kayak tadi luka-luka yang tadi itu tuh bukan berarti berarti saya harus sempurna dulu, kan gitu kan, jebakan kita selama ini gitu kan ya Mas Haidar ya. Jebakan kita seolah bahwa berarti Islam tuh menuntut orang tuanya tuh harus sempurna dulu baru boleh punya anak. Enggak. Tapi jadilah manusia. Ya manusia itu ya tawabina wa yuhibbul mutatahhirin itu. Kalau kotor ya bersihkan kayak gitu ya. Kalau kemudian terluka ya diobati gitu. Manusiawi aja gitu. Dan ternyata itu pun tidak kita lakukan menurut saya. Secara umum itu kita kayak ya udahlah aku tuh kayak gini, ya udah terimalah aja kayak gitu. Keengganan untuk berbenah, keengganan untuk berubah kita tuh itu akan bikin kita jadi kayak semakin terjebak, value-nya tidak terwariskan. Yang kedua, salah berkenalan dengan nilai-nilainya sehingga jadi traumatis, dan itu nanti kalau sudah terlanjur terkunci bukan berarti tidak mungkin dapat hidayah, tapi membongkarnya itu loh kan, itu berarti harus, kalau istilah yang sering disebut guru-guru kita apa, reparenting. Itu tuh nanti akan perlu untuk bongkar ulang. Karena apa? Lagi-lagi mindset, lagi ke belief system. Kalau udah terlanjur terkunci dulu,
perlu dibuka satu-satu lagi, diajak berkenalan ulang sama nilainya. Ya pendidikan lagi nanti kuncinya. Ya, jadi sangat penting ya. Jadi sebenarnya sebelum nih supaya tidak terjadi tadi ya hal-hal yang tadi gitu. Sebenarnya mungkin kita mengenali dulu nih apa sih sebenarnya hal terkecil atau bentuk terkecil dari ketahanan keluarga yang kadang itu tuh sering luput gitu oleh sering luput kita perhatikan gitu. Banyak sebenarnya indikator-indikator teknis yang bisa kita gunakan, tapi misalkan salah satu yang saya usulkan, terlepas dari sebenarnya banyak yang lainnya, tapi satu yang saya usulkan itu adalah bagaimana kalau salah satunya adalah regulasi emosi gitu. Maksudku adalah iya, kita tahu hidup kita tidak sempurna, kita tahu bahwa masalah kita banyak, tapi boleh loh bahwa setidaknya untuk urusan regulasi emosi itu layak untuk menjadi sebuah target untuk kita bisa sedikit demi sedikit memperbaiki diri di fase itu untuk secara resiliensi. Kenapa saya di antara hal-hal teknis kok regulasi emosi yang saya usulkan? Karena gini, dalam proses pewarisan tadi, itu ternyata kata kuncinya bukan intelektual. Kata kuncinya bukan semata-mata contoh perilaku teknis berupa keteladanan. Tapi justru salah satu enabler utamanya itu adalah perasaan. Jadi, sederhananya kalau seorang anak itu dibesarkan atas keluarga yang aman secara emosional, ekstrimnya, meskipun bapak dan ibunya tidak berilmu saja, tidak berilmu itu maksudnya bukan berarti terus tidak punya ilmu sama sekali. Tidak berilmu itu maksudnya secara pendidikan itu tidak maju-maju amat. Anak itu tetap akan punya wadah yang berkualitas sehingga dia bisa mengisi itu di mana saja. Bapak ibunya, berarti bapak ibunya tidak berperan dalam pendidikan anak. Berperan, nyiapin wadahnya. Yang ini tidak bisa digantikan oleh guru manapun, itu adalah nyiapin kualitas wadah. Itu dari rumah tuh, nyiapin wadah. Jadi kan kita sering nyebut kalau belajar itu jadilah gelas kosong gitu ya. Masalah kita tuh bukan gelasnya kosong. Masalah kita tuh gelasnya rusak. Bocor. Masalah kita gelasnya itu pecah di bagian bawahnya, jadi mau diisi apapun nggak akan keisi apa-apa. Nah, keluarga itu regulasi emosi tadi, itu tuh menjadi pembentuk agar gelasnya itu tidak pecah sebelum dididik oleh orang-orang di luar rumah. Artinya, kalau gelasnya sudah oke, saya lihat ya beberapa kali kejadian, kebetulan ketemu sama ketemu sama keluarga besar Ghoza gitu dan sekitarnya itu karena beliau menempuh pendidikan di sini. Yang salah satu kesan sederhananya adalah kondisi perjuangan kayak gitu, tapi semangat belajarnya itu sekeren itu. Beberapa ketemu dia ngambil S3 psikologi, beberapa ketemu sambil S3 kedokteran di sini. Dengan suasana yang jelas keluarganya di sana terancam dan semacamnya, tapi semangat belajarnya. Nah, itu kan indikasi bahwa wadahnya itu oke. Bukan soal dia itu bodoh atau pintar secara IQ, bukan soal apa-apa, tapi kalau wadahnya sudah oke, nanti akan bisa diisi di mana-mana. Tapi kalau keluarga sudah fail untuk menjagain kualitas wadahnya tadi, mau orang lain ngisinya pakai kayak gimana pun, ya salah satu faktor resikonya ya berarti memang harus proses pembentukan retransforming si bentuk kualitas wadahnya itu tadi. Itu sih yang hanya kalau boleh saya usulkan satu, sama-sama kita nggak sempurna, sama-sama kita punya problem apa-apa itu satu yang ditarget. Bukan intelektual, bukan akademik, satu aja. Regulasi emosi. Kamu menciptakan suasana yang aman bersama dengan anakmu kayak gitu. Itu tuh sudah jihad fisabilillah kayaknya buat keluarga-keluarga kita hari ini. Kayak gitu. Itu sih gitu. Regulasi emosi. Salah satu kata kuncinya. Jadi tadi ya untuk membentuk, berarti yang bisa membentuk si wadahnya itu tadi salah satunya adalah regulasi emosi gitu ya. Iya, karena keamanan gitu ya. Akhirnya dia pecah apa enggak itu kan bukan karena kamu saking bodohnya jadi sampai bikin anakmu jadi pecah. Enggak. Bapak ibunya kita lihat kan banyak yang bilang bapak ibuku dulu tuh nggak sekolah tapi anaknya jadi sukses karena yang dibentuk wadah. Kenapa bisa orang tua yang dikatakan tidak berpendidikan kok anaknya itu tuh bukan tidak berpendidikan, kalau istilahnya Ki Hajar Dewantoro, orang tuanya itu tidak mendapatkan fasilitas pengajaran. Tapi orang tuanya itu terdidik berarti. Kenapa? Karena pendidikan itu kan urusan batin. Pengajaran itu urusan fisik dan akal intelektual akademik teknis. Makanya orang tua yang tidak berpendidikan dalam versi kita tetap bisa melahirkan anak yang berkualitas. Kenapa? Karena fokusnya ke wadah, mentalitinya yang dibentuk, kesiapan belajar dan sebagainya. Itu sih yang menurut saya menjadi satu buah kunci
mari kita mulai dari regulasi emosi yang kelihatannya sederhana. Ini kan nggak harus butuh aku S3 apa kan kalau untuk regulasi emosi itu gitu. Semua itu punya kesempatan untuk meregulasi emosinya dengan baik sehingga menciptakan keluarga yang bisa ngobrol, bisa berbincang, bisa quality time sama anaknya kayak gitu, itu di situ gitu. Oke, sudah cukup panjang ya tadi ya kita membahas tentang ketahanan keluarga. Nah, tak terasa juga sebenarnya ini masih banyak nih yang mau dibahas gitu. Cuman ternyata waktu sudah kita sudah kurang lebih ngobrol selama 1 jam gitu. Jadi mungkin terakhir deh dari Mas Isnan dan Mas Haidar, jika mungkin boleh menyampaikan satu pesan untuk keluarga-keluarga di Indonesia ini gitu, apa sih pesan yang akan disampaikan oleh Mas Isnan dan oleh Mas Haidar? Monggo sih dulu. Ada. Mungkin ini nggak khusus untuk keluarga dalam konteks keluarganya sendiri ya. Saya tuh khawatir kalau yang kayak gini tuh nanti jadi agak menuntut. Iya, demanding ya. Jadi kita kayak yang dari luar tuh menuntut, wah keluarganya jelas kok gitu loh. Ya. Saya pengen siapapun yang mendengar ini dan peduli begitu, kita bisa jadi satu orang yang mungkin bisa menjadi seorang yang mengubah hidup seseorang gitu. Hanya karena hal-hal sederhana. Ini katanya Ustadz Fatan sih. Ya. Saya ngobrol sama Ustadz Fatan itu, kadang-kadang sebenarnya faktor orang yang dia itu keluarganya nggak beres begitu, lingkungannya juga nggak mendukung, dia itu cuma butuh ketemu satu orang saja yang genuine dengan dia dan bisa membangun hubungan yang baik, itu ternyata dia bisa memperbaiki kehidupannya begitu. Itu studi di Amerika, saya lupa kalau sumbernya ya. Nah, kita bisa jadi orang itu, dan saya tuh suka terenyuh sekali dengan kisahnya Rasulullah SAW. Betapa beliau itu menyempatkan untuk punya meaningful conversation tadi, Mas. Jadi ada hadisnya pendek sekali. Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan si burung pipit kecil? Itu. Apa sih hadisnya itu? Nah, Nabi itu lagi main ke rumahnya kalau nggak salah Anas bin Malik gitu. Lihat adiknya masih kecil itu lagi sedih, cemberut gitu. Sedih gitu. Tanya, adikmu kenapa gitu. Itu burung pipit peliharaannya mati. Sama Nabi, adik kecil itu didatangi dan ditanya tadi, gimana si burung pipit kecil itu kabarnya gimana gitu. Ditanya kabarnya, diajak ngobrol. Maksudku, orang yang boleh mengatakan saya tuh sibuk, nggak sempat ngomong sama anak kecil kayak gitu tuh, ya Nabi gitu. Tapi beliau itu sempat tuh gitu. Sementara kita mungkin di masjid-masjid kita lihat anak-anak gitu ya nyapa aja enggak kan, maksudnya saya sibuk bukan urusan saya gitu mereka gitu. Nah, maksudku mungkin kita bisa memulai dengan menyapa duluan. Saya kira menyapa duluan itu punya makna yang penting buat adik-adik kita yang mungkin di rumah tidak mendapatkan meaningful conversation itu. Nggak usah muluk-muluk bisa mengubah hidupnya gitu ya. Yang penting bisa menyapa duluan itu saya kira sudah cukup untuk sebuah amalan. Begitu itu, Mas. Ya. Itu nyambung sekali dengan ya konsep dari Roger kan, kalau pas urusan kayak gini kan ya pengubah hidup itu namanya unconditional positive regard gitu ya. Jadi ruang penerimaan tanpa syarat itu akan menjadi satu buah fasilitas mewah. Kenapa? Karena kenapa kita menyebut rumah itu menjadi sesuatu hal yang sangat istimewa? Kenapa ketangguhannya itu menjadi sesuatu hal yang sangat dinantikan? Ya karena rumah itu adalah tempat di mana apapun yang terjadi, ketika orang lain sudah mulai tidak percaya kepadamu, orang-orang sudah mulai terlalu over demanding kepadamu, maka jadikanlah sebagai rumahmu itu sebagai tempat untuk sini kembali pulang, siapapun kamu, apapun kondisimu, kamu layak untuk kembali pulang ke sini kayak gitu. Jadi ruang penerimaan itu loh yang sebenarnya akan menjadi poin kunci dari resiliensi itu. Artinya karena kita sama-sama orang yang tidak sempurna, sama-sama kita punya banyak luka, sama-sama kita itu punya problem, maka satu-satunya hal yang layak untuk kita lakukan untuk diri maupun orang-orang di kiri dan kanan kita, ya saling menerima bahwa kita punya problem tadi gitu. Jadi menurut saya konsep Islam yang sangat luhur dan mulia namanya adalah ar-ridho gitu ya. Ini jangan dibuat terlalu jual mahal lah gitu ya. Ar-ridho itu kan nggak ada transaksinya gitu ya. Ar-ridho itu konsep yang dibayar cash di depan.
Bukan karena anaknya sopan, makanya aku kemudian jadi ridho sama si anak itu. Bukan karena muridnya itu baik dan rajin, maka gurunya jadi ridho sama si murid itu. Bukan karena anak-anak TPA-nya yang ada di masjid-masjid itu bacaan Qur'annya bagus, terus kemudian bapak-bapak di masjid itu jadi sangat ramah sama si anaknya. Enggak. Ridho itu bisa dibayar cash di depan. Pokoknya aku sudah ridho sama kamu, gitu ya. Apapun kondisinya kamu. Maka setelah itu, ruang keterbukaan untuk bercerita, berbincang, meaningful conversation tadi akan terjadi. Maka mari kita mulai dari situ, gitu ya. Mari kita mulai dari, ya karena kita ridho itu kan bukan karena kita sempurna. Kita ridho itu justru karena kita tahu bahwa aku tuh gak sempurna, orang yang di hadapanku, pasanganku, anakku ini juga gak sempurna. Maka ya dengan itu kita akan membayar cash di depan dengan ridho sama mereka dulu. Tanpa syarat, tanpa tapi, kayak gitu. Maka itu akan menjadi sebuah rumah yang menjadi tempat pulang, sehingga nantinya bisa membentuk satu buah family resilient kayak gitu. Dari sana semoga hal-hal kecil yang sederhana itu bisa bermula menjadi kekuatan-kekuatan dari keluarga untuk menjadi ketangguhan yang lebih besar nantinya, begitu. Oke, sobat laki gitu. Tadi dua pesan dari satu pesan dari Mas Isnan dan satu pesan dari Mas Haidar itu menjadi penutup pada sesi podcast kita hari ini. Semoga dari perbincangan kita tadi gitu ada hal-hal yang bisa diambil, ada hal-hal yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri podcast hari ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.